Sekarang kalau kita bahas soal Pilgub Jakarta terkait dengan Bacagubnya ya, yang masih beredar dua nama yang kuat santer itu adalah soal Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Belakangan yang juga nggak kalah seru nih muncul nama Bacawagub yang mendominasi begitu ya di beberapa pemberitaan nama Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI. Nah sebetulnya kalau memang nama ini coba begitu ya untuk dijodohin, itu lebih mungkin kemana ya? Ke Anies Baswedan kah? Atau ke Ridwan Kamil? Nah, kita coba diskusiin, kita tanya analisanya ke Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Mas Hanan, apa kabar Mas? Sehat, Mas Reno. Siap. Nggak liburan ya, weekend, long weekend. Kita terus bekerja menyajikan informasi, tidak ada libur. Iya, 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 iya. Oke, Mas Hanan, sebelum kita ke konklusi begitu ya, lebih bisa ke Anies atau ke RK nih kalau ke Kaisang Pangarep. Saya Mm-mm. mau tanya analisisnya. Faktor yang perlu diperhatikan, Mm-mm. diperhitungkan, itu apa aja, Mas Hanan? Untuk Pilkada Jakarta ya, Pilgub. Ya, ya, Pilgub Jakarta. Pertama kita lihat aturannya ya. Hmm. Aturan Pilgub Jakarta berbeda dengan Pilgub 36 provinsi yang lain. Eh, Satu provinsi tidak ada pemilihan yaitu Jogja kan. Jadi 36 di 36 provinsi yang lain itu kalau istilah akademiknya itu menggunakan sistem plurality. Jadi yang dapat suara tertinggi langsung ditetapkan sebagai pemenang gitu kan. Nah, dia berapapun dia dapat asal unggul itu dia menang. Kalau di Jakarta itu menggunakan majoritarian system. Artinya yang menang harus memperoleh yang bisa dianggap menang menjadi gubernur kalau dia memperoleh angka atau dukungan 50% lebih. Kalau Hmm. di kalau tidak dapat dukungan 50% lebih di awal atau di putaran pertama, maka dilakukan putaran kedua. Kalau Sama pesertanya kayak lebih Pilpres dari ya dua, berarti ya, sama persis konsepnya ya. sama Pilpres itu Hmm, kalau di hmm, Jakarta. Yang kedua, hmm. karena Jakarta itu dengan asumsi Anies Baswedan maju sebagai pilgub, cagup lagi, maka berarti di Jakarta ada incumbent, ya. Karena ada incumbent, maka faktor yang harus diperhitungkan adalah incumbency effect, efek incumbent. Nah, biasanya itu kita mengukurnya dengan cara melihat seberapa banyak masyarakat yang menginginkan kembali incumbent untuk kembali bertaruh untuk menjadi gubernur kembali. Itu faktor yang kedua. Faktor ketiga yang harus diperhitungkan adalah faktor strategis. Faktor strategis ini ada dua, yaitu faktor strategis dalam pengertian apa namanya bahwa Jakarta memang daerah strategis walaupun dia tidak lagi menjadi ibu kota kan. Ya, DKJ Eh, sekarang. Hmm, Sekarang DKJ, daerah khusus hmm. Jakarta. Walaupun Jakarta bukan political capital, ibu kota politik Indonesia lagi, tapi pasti dia akan menjadi economic and business capital. Itu artinya Jakarta menjadi magnet yang sangat tinggi, bukan hanya bagi kalangan politik secara nasional, tapi juga calon-calon yang ingin bertarung, ke calon-calon yang merasa potensial, karena Jakarta akan menjadi panggung besar secara politik. Hmm. Yang kedua, faktor strategis ini adalah karena Jakarta masih, walaupun dia tidak lagi ibu kota negara, tapi kan IKN-nya belum siap, Mas Reno. IKN-nya kan belum siap. Untuk upacara aja belum siap tuh. Sehingga upacaranya kan terpaksa dihibrid. Jadi dengan demikian maka Jakarta tetap akan berperan sebagai transitional capital, ibu kota transisi. Jadi dengan demikian ada faktor pemerintah pusat ya dan dinamika antar koalisi yang harus diperhitungkan. Maksudnya gini, presiden yang sekarang maupun presiden yang akan datang itu kemungkinan lebih suka orang yang menjadi gubernur Jakarta itu orang yang segaris secara politik. Nah, faktor-faktor itu yang harus diperhitungkan. Nah, faktor terakhir adalah eh, perkiraan untuk pemilu 2029. Kenapa begitu? Karena Jakarta sudah terbukti menjadi panggung politik untuk meluncurkan seseorang untuk menjadi tokoh di tingkat nasional sehingga dia bisa menjadi capres, cawapres, apalagi kalau menteri ya. Itu gubernur Jakarta punya panggung yang sangat besar untuk itu.
Nah, kalau itu kan Pilgub Jakarta secara keseluruhan ya, Mhm, Mas Hanan. Tapi kalau kita mau coba spesifikkan cocokologi begitu ya, mhm, mhm, Kaisang Anies atau Kaisang RK itu mhm. faktor-faktor apa saja yang perlu dilihat nih, Mas Hanan? Kalau mau Eh, jodohin Kaisang Anies atau Kaisang RK? dua faktor. Hmm, Satu faktor apa elektoral. Faktor elektoral oke. artinya berpasangan dengan siapa Kaisang paling mungkin menang. Nah, sekarang mari kita petakan sementara ya. Sementara ini kita anggap sebetulnya yang punya angka tertinggi di Jakarta itu 3 orang Hmm, dan mereka kompetitif. Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Tiga itu. oke. Hmm, Tapi kita asumsikan Ahok nggak akan maju di Jakarta. hmm, Terlalu banyak pertimbangan kalau Ahok mau maju lagi kan. Jadi kita anggap aja yang maju dua, yaitu Anies sama Ridwan. Nah, sekarang berapa kekuatan Anies sekarang kira-kira? hmm, Diperkirakan kekuatan Anies, kita lihat aja hasil Pilpres lalu. hmm, Hasil Pilpres lalu kekuatan Anies di kisaran 41-40%. Dia hmm, hanya kalah 0,6% dari Prabowo. Prabowo kan 41,67, Anies 41,07. hmm, hmm, Jadi kalau di Pilpres yang Anies berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar, dia masih memperoleh 40-an persen, itu berarti kemungkinan kekuatan Anies di kisaran 40% itu. Artinya dia cukup kuat di sisi itu. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, untuk menang kan perlu 50% lebih. Dengan demikian Anies perlu tambahan suara dari basis suara yang berbeda. Itu hmm. satu. Ridwan Kamil sama. Ridwan Kamil kalau kita belajar Ridwan Kamil diperkirakan punya kekuatan ya di sekitar 35-40%-an juga. Nah, di sini keunggulan Anies sementara. Anies punya Hmm. 2 sumber suara tambahan. Satu dari grup dari kelompok PDIP yang dalam hal ini memilih Ganjar ya. Jadi apa Anies bisa memperoleh suara dari PDIP katakanlah besaran sekitar 17% sekarang kalau belajar di Pilpres dengan dua cara. Satu, memasang salah satu kader PDIP sebagai wagub. Yang kedua adalah memastikan agar PDIP mesinnya bergerak. Nah, biasanya PDIP itu kalau kalau DPP-nya sudah menentukan, biasanya Mhm. pemilih Oke. loyalisnya. Jadi bisa Anies dapat dari sisi itu. Sumber suara Anies yang lain adalah dari KIE grup dari apa para Kim. loyalis loyalis PDIP, Oh, oke. Hmm, hmm, hmm. loyalis Jokowi. Jokowi. Ya, Ya. mungkin Anies tidak bisa berharap dari Gerindra atau dari Golkar ya, atau Hmm, dari basis utama Prabowo, tapi dia bisa hmm, berharap dari loyalis Jokowi. Bagaimana hmm. caranya? Ini kan mirip kayak Prabowo di Pilpres. Prabowo tidak bisa menang supaya bisa untuk mengalahkan Anies, supaya bisa menang dia perlu tambahan suara dari Jokowi. Ini sama nih. Loyalis Jokowi Anies ya. juga begitu. Anies tidak bisa menang sendiri dengan basisnya sekarang, dia perlu tambahan. Salah satu tambahannya itu dari loyalis Jokowi. Dari mana Oke. loyalis Jokowi itu bisa didapat? Lewat memasukkan simbol wakil Jokowi sama dengan Pilpres, yaitu Kaisang. Ridwan Oke. Kamil hanya punya satu sumber suara tambahan. Dari mana itu, Kan Mas? kan Ridwan Kamil perlu nambah sama kayak Anies 10-11% juga kan? Betul. Tentu Hmm, sumbernya ada dua, yaitu dari basis Anies, nggak hmm, mungkin kan? Susah. Karena Anies yang hmm. bertarung. Ya. Atau dari basis PDIP. Hmm. Nah, jadi karena basis Anies nggak bisa, maka Ridwan Kamil bisanya ke basis PDIP dong. Nah, dengan yang tadi sudah Mas Han analisis, apakah itu kita tidak tahu ya, apakah ini apa diisi pikiran Kaisang Pangarep ketika bilang dia lebih realistis kalau dengan Anies begitu. Nah, apakah itu kemungkinan yang pertimbangan-pertimbangan yang tadi Mas Hana Iya, sampaikan itu bisa jadi pemikiran atau pedoman Kaisang Pangarep mengatakan hal itu? iya, persis. Yang saya sebut Hmm, faktor-faktor itu, kesimpulannya dalam kondisi saat ini memang apa lebih realistis kalau Kaisang lebih realistis dan lebih strategis kalau hmm, 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 Kaisang apa namanya bareng dengan Anies ya. hmm, Kalau kita memperhitungkan faktor 2029 itu lebih strategis lagi Mas Reno. Kenapa? hmm, Anies kalau maju lagi kan incumbent. Berarti nanti jadi gubernur periode kedua.
Mhm. Ya kan? Kaisang bersama Anies berarti Kaisang bersama Anies yang sudah periode kedua, tidak mungkin lagi maju periode ketiga. Itu Oh, artinya Kaisang maju menjadi wagub bersama Anies sekaligus mempersiapkan diri untuk minimal menjadi gubernur berikut. Kalau sama 2029. Ridwan, Ridwan Kamil baru periode pertama di DKI. Oh, oke oke Meskipun oke oke. meskipun saya harus dicek lagi ya aturan. Apakah kalau Mhm. seseorang sudah satu periode di wilayah lain, lalu dia maju gubernur di wilayah lain lagi, itu apakah dihitung 2 periode apa enggak? Itu masih harus dicek lagi, Ya ya. ya ya. Tapi yang lebih pasti itu ya dari segi elektoral dan dari segi 2029. Kemudian dari Hmm. segi apa itu? Dari segi strategis. Dari segi Hmm. strategis, kalau Kaisang bersama Anies itu bukan saja bisa merekatkan kembali Anies dan koalisi perubahan dengan Kim, Hmm. tapi juga merekatkan kembali Anies dengan Pak Jokowi kan? Ya ya. Ya, Karena sempat jadi sempat menjadi jubir di tahun 2014, betul, di masa betul. kampanye, kemudian sempat Iya, jadi menteri juga gitu ya. exactly, exactly. Hmm. Jadi Hmm. 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 itu sih hitung-hitungannya. Tentu saja itu dengan asumsi Kaisang tidak terhalang untuk maju misalnya. Tampaknya aturannya mungkin tidak menghalangi lagi ya, meskipun katanya masih Hmm. menunggu PKPU-nya segala macam. PKPU. Betul. Ya. Nah, Ya. yang menarik juga Mas Hanan, kalau memang tadi sesuai dengan analisis Mas Hanan, Kaisang lebih realistis begitu ya, lebih condong kalau mau diduetkan ya dengan Anies begitu. Tapi ada satu variabel lain yang saya juga penasaran. Anies bilang sedang komunikasi intensif dengan PDI Perjuangan. Nah, ketika ada Kaisang di situ, kemudian ada PDIP juga ada di situ, ini possible or impossible? Tergantung PDI sikap dan Kaisang ada di satu perahu yang sama begitu. tergantung sikap PDIP ya. Hmm. Yang tadi saya lihat dari segi yang kita bahas tadi lebih Hmm. lebih realistis Kaisang maju bersama Anies itu dari sudut pandang Kaisang kan, Ya, ya, ya. bukan Hmm. dari sudut pandang Anies. Kalau Mhm. dari sudut pandang Anies itu dia mau Kaisang atau PDIP nggak masalah. Anies seperti Hmm. yang saya bilang, Anies punya dua pilihan. Nah, tapi untuk memastikan Anies kalau mau memastikan diri bersama PDIP, itu berarti dia harus yakin betul bisa mengalahkan mesin politik Kim yang dibantu Pak Jokowi. Oke, Mas Hanan, ini ada dua statement soal izin atau restu Presiden Joko Widodo. Dari statementnya Pak Zulhas Ketumpan bilang bahwa pada saat perbincangan dengan Ketum Parpol Kim ini, ketika didorong atau dimunculkan nama Kaisang, Pak Jokowi bilang seperti yang dikutip oleh Pak Zulhas, wah jangan Pak Zul, begitu istilahnya begitu kutipannya Ya. Pak Zul ketika diwawancara media. Tapi di Ya. sisi lain Kaisang bilang itu kan versi Pak Zul, sudah Ya. dengar versi saya belum? Nah ini Ya. kalau dibaca secara semiotik politik itu seperti apa? Kita belajar aja dari Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Coba Pak Jokowi waktu masih gubernur Jakarta ditanya mau maju presiden apa nggak mikir, Hmm. ya kan? Hmm. Rupanya maju dan menang, ya kan? Hmm. Waktu ditanya apakah Gibran akan dimajukan menjadi cawapres apa enggak, ya kan? Oh macam-macam lah orang apa kesannya tidak mendukung, gitu kan? Hmm. Hmm. Sampai menit-menit terakhir, sama saya kira yang sekarang, sama, ya. Saya Jadi endingnya tidak, akan mendukung atau tidak tuh Pak menurut Jokowi? saya Hmm. Kaisang itu sudah jelas menunjukkan diri bahwa dia berminat untuk maju di kompetisi politik. Kalau dia Hmm. tidak berniat maju di kompetisi politik, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi menteri, presiden, wakil presiden, tidak mungkin dia pindah haluan dari pengusaha menjadi ketua PSI, ya kan? Oke. Tidak Ya. mungkin Kaisang menjadi ketua PSI kalau tidak Hmm. mendapatkan restu bapaknya. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Kan salah satu kekuatan yang dibawa Kaisang, diakui atau tidak, posisi dia sebagai anak presiden. Ya, ya, ya. Ya betul, siapapun bisa berkilah, ya dia kan anak muda yang bagus. Iya, iya. Tapi Tapi ada label bagaimanapun, itu ya. ya mau tidak mau itu Ya, modal ya. sosial yang dimiliki oleh Kaisang dan juga Gibran kan? Itu. Oke. Kalau Kaisang bukan anak presiden, bukan anak Pak Jokowi yang sampai menjelang akhir masa kepresidenannya masih cukup populer di masyarakat, ya mungkin Kaisang cuma ditaruh jadi kandidat biasa, ya kan? Hmm. Hmm. Jadi dan terakhir itu pernyataan dari Kaisang sendiri. Itu versi Pak Zul, versi saya gimana? Berarti kan Kaisang sendiri menegaskan
dia tidak sama dengan Pak Zul gitu. Bisa dimaknainya seperti itu Oh ya. iya dong. Kan kalau enggak dia Ya. akan bilang ya masih kita pikirkan apa segala macam. Tapi dia Hmm, hmm, tegas hmm. bilang itu kan versi Pak Zul. Belum dengar Versi versi saya saya kan? bagaimana? Iya kan? Ya, Begitu. ya. Berarti kan minimal ada ketidaksamaan antara Kaisang sama yang disampaikan oleh Pak Zul itu. Terakhir jadi sebagai punchline. Jadi kalau berdasarkan semua tadi kita sudah rangkum Mm-mm. analisis itu, jadi satu kemasan, eh, Kaisang kalau betul maju di Pilgub Jakarta akan lebih baik dengan siapa? Anies atau RK? Analisisnya sudah kita Kalau bincangkan tadi. pertimbangan elektoral, pertimbangan strategis, dan pertimbangan potensi masa depan politik Kaisang sampai 2029, Hmm. maka yang lebih mungkin adalah yang lebih realistis adalah bersama Anies. Mas Jayadi Hanan, luar biasa analisisnya. Kita tunggu bagaimana nanti dinamika politik di Pilgub Jakarta, karena bagaimanapun sekali lagi seperti yang Mas Hanan bilang, sekalipun statusnya menjadi DKJ bukan lagi DKI, tetapi Jakarta ini menurut beberapa pengamat, termasuk Mas Hanan, menilai bahwa Jakarta ini masih menjadi wilayah yang seksi begitu ya kalau dilihat dari segi politiknya. Mas Hanan, terima kasih untuk waktu dan analisisnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saudara, itu tadi sudah jelas gamblang disampaikan Mas Hanan. Kaisang ini akan lebih mungkin begitu ya berpasangan dengan Anies ketimbang dengan RK kalau di Pilgub Jakarta. Nah, bagaimana menurut saudara? Mungkinkah Kaisang berpasangan dengan Anies di Pilgub Jakarta? Jangan lupa komen. Salam SCTV.